Prabowo dan Gibran, awal dimulainya perang antara Jokowi versus PDIP. Di balik layar pertemuan 8 ketum parpol di kediaman Prabowo Subianto, Gibran butuh restu Jokowi untuk maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Kode dukungan Jokowi ke Prabowo tersirat di pidato hingga pukul gong 8 kali. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita minggu ini terkait Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang terus diisukan akan mendampingi Ketua Umum Prabowo Subianto di Pilpres 2024 pendatang. Bahkan isu ini terus mencuat di sejumlah pemberitaan dan juga media sosial. Bahkan banyak relawan dan pengurus partai politik mendeklarasikan agar Prabowo berpasangan dengan Gibran, anak dari Presiden Joko Widodo. Inilah awal dimulainya perang antara Jokowi versus PDI Perjuangan. Berikut informasinya. Wacana Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024 terus menguat. Sejumlah kelompok relawan dan pengurus cabang partai politik bermunculan mendukung putra sulung Presiden Joko Widodo itu untuk menjadi pendamping Prabowo. Namun, kans Gibran untuk mendampingi Prabowo masih terhambat aturan pencalonan cawapres yang minimal harus berusia 40 tahun. Aturan tersebut kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi MK. Beberapa pemohon menggugat pasal syarat usia capres dan cawapres di Undang-Undang Pemilu agar berubah menjadi minimal 35 tahun. Jika MK mengabulkan gugatan itu, peluang Gibran terbuka lebar. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Deddy Kurniasyah mengatakan, nama Gibran dilirik Prabowo bukan lantaran pengaruh elektoral. Deddy menyebut Gibran merupakan simbol Jokowi. Menurutnya, ketertarikan Prabowo pada Gibran hanya sebatas karena anak Jokowi. Deddy menilai faktor prestasi juga bukan alasan Prabowo membidik Gibran sebagai cawapres. Menurutnya, sulit untuk menjual prestasi Gibran di kancah kepemimpinan nasional. Deddy pun menyebut kans Gibran untuk menjadi cawapres akan tetap tinggi selama Prabowo menilai Jokowi memiliki pengaruh besar dalam Pilpres 2024. Deddy mengatakan jika MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan syarat usia capres dan cawapres dan Gibran berlabuh menjadi cawapres Prabowo, hal itu akan menjadi lonceng perang terbuka antara PDIP dan Jokowi. Deddy mengatakan jika Prabowo memilih Gibran, Menteri Pertahanan itu akan dicap negatif oleh masyarakat karena memilih cawapres bukan berdasarkan kemampuan, melainkan hanya sekedar politik kekeluargaan. Senada dengan Deddy, Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro juga menilai, diliriknya Gibran menjadi cawapres Prabowo tak terlepas dari pengaruh Jokowi. Terlebih, tingkat kepuasan yang tinggi atas kepemimpinan Jokowi juga melahirkan sebuah kotel efek atau efek ekor jas. Agung menganggap wajar jika isu politik dinasti menguat jika Gibran berpasangan dengan Prabowo mengingat status sebagai putra sulung Jokowi. Ia menilai isu tersebut hanya bisa ditepis oleh Gibran dengan melakukan pembuktian kapabilitas serta rekam jejaknya semasa menjadi pengusaha atau wali kota. Di sisi lain, Agung menyebut jika pasangan Gibran dan Prabowo terwujud akan menjadi bukti penguat bahwa hubungan Jokowi dan PDIP semakin merenggang.
Terlebih, manuver Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI memantik renggangan antara Jokowi dan PDIP. Meskipun demikian, Agung menilai PDIP berpeluang melepaskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Terlebih, Gibran masih berstatus sebagai anak Jokowi yang masih memiliki kekuatan besar. Sementara itu, PDIP buka suara soal rumor Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat kuat bakal calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menegaskan bahwa kader PDIP telah ditempa dari berbagai aspek, salah satunya yakni komitmen. Ya, seluruh kader-kader PD Perjuangan ini kan sudah digembleng. Sudah digembleng mentalnya, sudah digembleng spiritualitasnya, sudah digembleng komitmennya, satunya kata dan perbuatan. Hasto tak ingin berandai-andai soal kemungkinan Gibran menjadi cawapres Prabowo. PDIP akan fokus memperkuat akar rumput dan menampilkan originalitas karakter pemimpin yang baik. Lebih jauh, Hasto justru berkelakar ihwal kans Gibran menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Ia berpendapat dideklarasikannya Gibran sebagai cawapres merupakan upaya-upaya beberapa pihak dalam mendekati kadernya. Ada cerita yang menarik saat pertemuan 8 ketum parpol di kediaman Prabowo Subianto. Salah satunya, Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya. Berikut informasi selengkapnya. Inilah di balik layar dari pertemuan 8 ketua umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. 8 ketua umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju duduk berhadapan di sofa ruang tamu rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Jumat malam 13 Oktober. Agenda malam itu sangat krusial, membicarakan persiapan menghadapi Pilpres 2024, khususnya soal kandidat calon wakil presiden karena masa pendaftaran bakal segera dibuka oleh KPU. Semua tamu diminta mengumpulkan telepon selulernya, pertanda rapat penting segera dimulai. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Prabowo membuka pertemuan. Prabowo memulai cerita dengan mengenang dirinya bergabung ke kabinet sejak 2019 lalu. Para ketua umum yang didampingi salah satu atau dua pejabat teras partainya diam saksama. Prabowo mengungkit permintaan Jokowi kepadanya pada 2021 lalu. Prabowo mengaku diminta Jokowi untuk meneruskan kepemimpinannya. Setelah itu, Prabowo juga menyebut ada upaya Jokowi mendekatkan dirinya dengan PDIP. Namun, itu sulit terlaksana karena Megawati Soekarnoputri tak kunjung memberi kesempatan untuk bertemu. Sekjen Partai Bulan Bintang PBB Afrian Shandur yang mengikuti pertemuan membenarkan cerita Prabowo tersebut. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaan pemilu 2024 kian dekat. Prabowo sudah menyatakan siap untuk bertarung di Pilpres sebagai bakal calon presiden. Dukungan dari partai pun sudah mengalir. Selain Gerindra, ada Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Gelora, Garuda, serta PBB sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU. Namun, belum ada calon wakil presiden yang ditentukan. Pembicaraan lantas masuk ke topik tersebut. Nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, memang benar-benar dipertimbangkan kubu Prabowo sebagai kandidat calon wakil presiden. Di malam itu, Prabowo meminta para pimpinan partai untuk menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan dibacakan pada Senin 16 Oktober. MK akan memutus gugatan uji materi terhadap pasal dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres. Putusan MK nanti sangat mempengaruhi nasib Gibran.
Pasalnya, dalam pasal Undang-Undang Pemilu saat ini, batas usia minimal Capres dan Cawapres adalah 40 tahun. Sementara Gibran baru berusia 36 tahun. Apabila MK mengabulkan gugatan dari penggugat yang keberatan atas pasal tersebut, maka Gibran bisa didaftarkan ke KPU. Itu pun jika Gibran mau dijadikan cawapres. Prabowo di hadapan para ketua umum partai koalisi mengungkit pembicaraannya dengan Jokowi soal Gibran. Prabowo mengatakan bahwa Jokowi adalah orang yang sangat rasional. Selain itu, ia menyebut Jokowi juga sangat peduli dengan respon publik. Peluang mencalonkan Gibran jika MK mengabulkan gugatan pasal batas usia Capres dan Cawapres tetap akan melihat respon publik terlebih dahulu. Prabowo akan melakukan survei dengan frekuensi hitungan hari untuk melihat respon publik mengenai kans Gibran menjadi cawapres. Namun, peluang Gibran mendamping Prabowo pada Pilpres 2024 mendatang dipastikan tertutup setelah MK menolak gugatan batas usia Capres dan Cawapres Senin 16 Oktober 2023. Dengan demikian, nama Gibran dipastikan gugur sebagai kandidat Cawapres Prabowo. Kembali ke pertemuan 8 ketua umum parpol pendukung. Selanjutnya, Prabowo meminta para petinggi partai koalisi untuk menuliskan nama kandidat cawapres yang patut dipertimbangkan. Mereka boleh menulis maksimal 3 nama. Khusus Gerindra, Prabowo menunjuk Sekjen Ahmad Muzani menuliskan. Kertas selalu dikumpulkan. Sejumlah nama diterima Prabowo dari para pimpinan partai politik. Setelah itu, Prabowo mengaku bakal melakukan survei harian untuk melihat sikap masyarakat terhadap nama-nama yang disetor kepadanya. Setelah itu, Prabowo meminta kepada para tamu untuk tidak berpergian keluar Jakarta dalam beberapa hari ke depan. Prabowo meminta hal itu karena bisa saja ada pertemuan usai Mahkamah Konstitusi membacakan putusan atas gugatan pasal dalam Undang-Undang Pemilu tentang batas usia minimal Capres dan Cawapres. Rapat malam itu disudahi. Telepon seluler para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju dikembalikan ke pemiliknya masing-masing. Para tamu dan tuan rumah lalu menggelar konferensi pers. Prabowo menyampaikan bahwa kandidat cawapres sudah mengerucut ke 4 nama. 3 dari Jawa, 1 dari luar Pulau Jawa. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi calon wakil presiden setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara itu menyatakan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. Drama putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi syarat batas minimum calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres membuat sejumlah pihak terkejut. Putusan itu dibacakan oleh MK dalam sidang yang digelar di Jakarta Senin 16 Oktober 2023. MK menolak gugatan uji materi syarat batas usia minimum Capres dan Cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI sebelumnya menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, MK menolak syarat usia Capres dan Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023. Yang diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Dedek Prayudi, Antoni Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaning Tias, dan Mikhail Gorbachev. Mahkamah berpendapat penentuan usia minimal Capres dan Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Di sisi lain, MK justru mengabulkan gugatan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Sakbiru. MK dalam putusan perkara itu menyatakan, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. Dengan demikian, pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. MK menyatakan putusan ini berlaku mulai pemilu presiden 2024. Putusan yang kedua dinilai bisa memuluskan jalan figur politik yang digadang-gadang bakal terjun Pilpres. Sosok itu adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Anak sulung Presiden Joko Widodo itu dalam sepekan lalu mendominasi pemberitaan karena dianggap layak disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden Cawapres. Bahkan di beberapa daerah muncul baliho sampai reklame yang menampang wajah Gibran bersebelahan dengan bakal Capres dan Koalisi Indonesia Maju, Kim Prabowo Subianto. Padahal saat ini, Gibran merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng bermoncong putih itu sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres. Sebelum putusan MK, peluang Gibran masuk ke dalam bursa Pilpres 2024 masih tertutup karena usianya belum memenuhi persyaratan. Namun, kini setelah putusan itu maka pintu buat Gibran sangat terbuka. Menurut peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, putusan MK itu memang melapangkan jalan buat Gibran melenggang sebagai kontestan pada pemilihan presiden mendatang. Akan tetapi, dia menilai masih terdapat satu hal lagi yang tidak boleh dikesampingkan. Bawono menilai meski putusan MK melapangkan jalan bagi Gibran menuju Pilpres 2024, tetapi restu Jokowi tetap harus didapat. Di sisi lain, Partai Gerindra mengakui menjalin komunikasi dengan Gibran Rakabuming Raka setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Adapun MK memutuskan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum, adapun usia Gibran 36 tahun. Namun, Muzani enggan membeberkan isi komunikasi itu. Sebab, Muzani mengaku bukan dirinya yang menjalin komunikasi dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Submi Dasko Ahmad mengakui bahwa peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto terbuka. Peluang ini muncul setelah MK mengabulkan gugatan mahasiswa Universitas Surakarta Almas Sakbiru Rea terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kode dukungan Jokowi ke Prabowo. Kode dukungan terhadap Prabowo terlihat ketika Jokowi memukul gong. Presiden Jokowi memukul gong sebanyak 8 kali. Angka 8 memang sudah sangat lekat dengan Prabowo, di mana angka itu disematkan kepada Prabowo saat menjalani pelatihan di Akademi Militer Magelang. Bahkan, sejumlah relawan pendukung Prabowo menggunakan angka 08 sebagai tanda dukungan kepada Menteri Pertahanan RI tersebut. Berikut informasinya.
Presiden Joko Widodo kembali melempar kode soal arah dukungan bakal calon presiden. Jokowi disebut memberi kode mendukung baca pres Koalisi Indonesia Maju, KIM, Prabowo Subianto saat berpidato di Rapat Kerja Nasional Rakernas 6 Projo di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu 14 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Jokowi sebagai Dewan Pembina Projo memberikan pidato sekaligus sambutan untuk membuka Rakernas. Jokowi mulanya bertanya ke relawan Projo siapa baca presnya yang akan dipilih di Pilpres 2024. Ia kemudian meminta para relawannya tak tergesa-gesa untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024. Ojo grusa-grusu. Yang kedua saya sampaikan ojo kesusu. Yang ketiga saya sampaikan jangan tergesa-gesa. Sebab baca pres yang akan didukungnya untuk menjadi pemimpin Indonesia tak hadir dalam acara tersebut. Diketahui, Prabowo tak hadir dalam pembukaan Rakernas tersebut. Nanti akan tiba waktunya. Saya sebetulnya tadi naik panggung sudah mikir apa yang mau saya sampaikan. Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu tidak? Ya, sabar. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini saya ngomong siapa. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Ia baru dideklarasikan secara resmi oleh Projo pada sore harinya di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Karena itulah kami dari Projo sepakat untuk mendukung Bapak Prabowo Republik Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Di sisi lain, dua baca pres lainnya Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan juga tak hadir dalam acara tersebut. Tidak hanya itu saja kode yang dikeluarkan Jokowi, tapi kode dukungan terhadap Prabowo juga terlihat ketika Jokowi memukul gong. Presiden Jokowi memukul gong tersebut sebanyak 8 kali. Angka 8 memang sudah sangat lekat dengan Prabowo. Di mana angka itu disematkan kepada Prabowo saat menjalani pelatihan di Akademi Militer Magelang. Bahkan, sejumlah relawan pendukung Prabowo menggunakan angka 08 sebagai tanda dukungan kepada Menteri Pertahanan RI tersebut. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.